setelah dia lahir semuanya berubah total. Semuanya jadi kayak ya Allah baik banget, kemudian kerja juga bebas, kemudian gaji ditambah, bonus dikasih apa segala macam. Jadi Genevieve itu kayak semacam guardian angel. Kalian tahu nggak sih, kayak malaikat penyelamat. Maaf kita cut dulu karena bau masakan kita lagi di food court. Jadi setelah itu Boge selama hampir setahun itu lost contact sama suami karena suamiku itu kerjanya di laut. Selama kurang lebih setahun lah kita nggak teleponan. Saya nggak tahu suamiku masih ada atau nggak ada. Makanya sampai sekarang masih trauma kalau misalnya suamiku mau ke laut nggak Boge izinin. Dan alhamdulillah setelah pulang dari Singapura, kebetulan suamiku juga pulang dari Uruguay. Waktu itu dia pelayarannya ke Uruguay dan kapalnya itu terbakar. Jadi mau nggak mau di tengah laut. Jadi kapalnya itu kebakaran di tengah laut. Alhamdulillah masih selamat dan kita masih dikasih jodoh. Dan kita ketemu di Indonesia pas tanggal 20 dia pulang dan dia nggak tahu kalau Boge pulang dan Boge juga nggak tahu kalau dia pulang. Akhirnya tanggal 22 kita ketemu dan alhamdulillah masih dikasih jodoh. Dan setelah itu Boge izin untuk ke Hong Kong dan sebetulnya suamiku juga nggak boleh ya karena baru pulang kok minta pergi lagi sih. Tapi kan pada saat itu memang saya sudah terikat kontrak dengan agent yang ada di Hong Kong. Jadi udah daftar ya? Udah. Dan basicnya adalah bahasa Inggris dan Mandarin waktu itu. Jadi waktu cari majikan di Hong Kong juga basicnya adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Kemudian setelah itu ke Hong Kong lah, langsung lah ke Hong Kong ibaratnya. Setelah 6 bulan di rumah, Boge berangkat lagi ke Hong Kong. Majikan pertama itu Boge dapat pasangan suami istri, kemudian anaknya 2, yang satunya 16 tahun, yang satunya 5 tahun. Dan dibilang jahat banget karena memang tidur itu jam 3 pagi, kemudian bangun jam 6 pagi. Itu ngapain aja kerja terus? Iya, selalu dipanggil-panggil walaupun lagi tidur, misalnya jam 3 istirahat. Nanti jam 4 anaknya minta susu dipanggil apa segala macam, jadi nggak ada waktu istirahat. Kemudian kalau misalnya kita mau keluar, tasnya itu dicek, kita punya apa aja, kita bawa apa aja, takutnya itu kayak nyolong kayak gitu. Kemudian nanti pulang libur juga dicek lagi, ada apa lagi, kamu bawa apa, kamu beli apa, itu semuanya dicek. Jadi Boge itu bertahan selama 3 bulan di situ. Kemudian saya mencat majikan. Saya bilang saya nggak mau kerja lagi sama kamu karena kamu tipe majikan yang pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibaratnya istirahat nggak cukup, makan nggak cukup. Makan aja kayak kadang itu sisa-sisa mereka kayak tulang belulangnya ikan apa kayak gitu. Nggak dikasih makanan yang betul-betul makanan. Jadi emang kita itu kayak kemanusiaan banget lah. Nggak ada jiwa manusiawinya sama sekali. Jadi kayak kita tuh sama hewan aja lebih mulia hewan kayak gitu. Kemudian Boge pecat dia dan Boge bayar ke dia walaupun dia mohon minta, katanya nantilah kamu perginya nunggu pembantu yang baru datang. Saya nggak mau dan saya pecat dia, kemudian Boge bayar. Jadi di sini tuh sistemnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak ngasih notis itu kita yang harus bayar majikan. Kalau misalnya majikan yang mecat kita dan majikan gak ngasih notis 1 bulan, majikan yang bayar kita kayak gitu guys. Dan kemudian ganti majikan lagi. Aduh, pokoknya hidupku itu penuh dengan gonta-ganti majikan. Sampai yang di kampung, yang di Indonesia itu selalu bilang katanya, ngapa sih kerja kok cuma gonta-ganti majikan. Padahal nggak tahu di sininya itu kayak apa ya, sengsara banget. Dan tahun 2010 itu Hong Kong itu bukan kayak tahun-tahun sekarang. Pokoknya di saat itu tuh ya Allah, gaji ada. juga sedikit ya, nggak kayak sekarang. Gaji sedikit, dipotong habis, cuma sisa 500 itu untuk anak, dibagi anak, libur segala macam. Hong Kong zaman dahulu itu ya Allah, susahnya nggak kayak zaman sekarang, tau gak sih? Kalau sekarang potongan malah kayak cuma setengah kan. Iya. Lebihannya itu banyak, karena bisa buat shopping, makan enak dan segala macam. Kalau dulu nggak bisa sama sekali. Kemudian gantilah majikan. Ketemu sama majikan yang kedua di Hong Kong itu pasangan Taiwan sama Hong Kong. Tapi mereka baik banget, makanan semuanya cukup, tidur cukup, kamar juga luas. Pokoknya mereka itu orang kaya. Kemudian setelah 1 tahun setengah, iklan. Setelah 1 tahun setengah
mereka pindah rumah karena mereka punya 2 pembantu. Kemudian setelah itu mereka mau pindah dan rumahnya itu kecil jadi nggak butuh 2 pembantu. Kemudian majikanku yang ini, yang maminya Genevieve itu main ke sana karena mereka itu temenan, kayak temen waktu sekolah gitu. Papanya Genevieve sama majikanku yang dulu. Jadi lagi Kemudian bertamu gitu ya? lagi kayak diundang makan. Kemudian majikanku yang mamanya Genevieve itu curhat sama majikanku yang dulu. Kenapa sih aku kok kalau nyari pembantu kok susah banget yang cocok, karena majikanku yang dulu pembantunya itu 8 tahun yang pembantu satunya itu. Kemudian dia curhat lah kayak gini terus kemudian majikanku yang dulu bilang katanya, oh iya kita itu juga mau pindah rumah loh dan kita punya 2 pembantu, kalau misalnya kamu mau ya ambil yang saya bukan salah satu tapi pilihannya adalah saya kalau misalnya kamu mau. Kemudian pas sekali lihat mereka langsung cocok, kayak jodoh, kayak langsung jatuh cinta. Oh ya aku mau kayak gitu, aku mau kayak gitu loh. Langsung lah setelah pindah rumah segala segala sudah beres, majikanku yang itu bilang, kamu mau nggak kalau misalnya kerja sama temenku, kalau misalnya nanti ada nggak cocok apa segala macam, tanggung jawabnya semua sama aku. Dia bilang kayak gitu. Kemudian dia juga baik kayak definisin, jadi bukan di-terminate, bukan dipecat, tapi kayak di finish kontrak. Iya. Jadi prosesnya lebih lebih mudah. Kemudian ya masuklah ke mama papanya Genevieve itu. Dulu itu jaga kakaknya dulu selama itu waktu kakaknya umur berapa? 9 tahun kalau nggak salah. SD ya? Masih SD kelas 4. Dan adaptasinya itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Maksudnya nggak langsung baik, tiba-tiba langsung loyal apa segala macam, enggak. Jadi adaptasi dulu selama 2 tahun. Kemudian setelah 1 tahun lebih dia hamil, majikanku yang perempuan hamil Genevieve. Waktu itu saya juga sempat galau, ya Allah ini nanti ada bayi lagi apa segala macam, repot, capek apa segala macam. Dan ternyata kadang itu manusia itu mikirin yang negatif dulu, padahal setelah dia lahir semuanya berubah total. Semuanya jadi kayak ya Allah baik banget, kemudian kerja juga bebas, kemudian gaji ditambah, bonus dikasih apa segala macam. Jadi Genevieve itu kayak semacam guardian angel, kalian tahu nggak sih, kayak malaikat penyelamat, ya bukan, maksudnya kayak bahasanya tuh kayak gitu, kayak menyelamatkanku dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang pokoknya penuh dengan struggle apa segala macam. Dan setelah dia datang, dia tuh kayak betul-betul dia menyelamatkanku. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya kalian bisa lihat setiap orang yang lihat dia itu setiap orang yang lihat dia juga jatuh cinta, karena dia tuh anaknya memang betul-betul nyenengin itu, menjadi menjadi sebuah kayak anugerah paling besar dalam hidupku kayak gitu. Setelah anakku, ya itulah dia. Makanya kalau mau ditinggal juga kadang sedih, tapi mau gimana lagi, kadang nangis kayak gitu mau tinggal dia. Ya Allah, dia itu adalah salah satu anak yang menyelamatkanku dari yang Allah kirimkan lah ya, maksudnya melalui dia itu segala sesuatunya jadi lebih mudah, segala sesuatunya jadi lebih baik kayak gitu. Makanya kalau misalnya ngomongin mau pulang ke Indonesia itu saya itu sedih, nangis, maksudnya baru bayangin aja udah nangis ya? Masnya ngomong aja udah nangis loh, ngirim bicak. Apalagi kalau misalnya ya betul-betul kangen gak sih sama anak? Kalau pasti kangen ya? Kangen pasti, maksudnya apalagi anakku sekarang sudah 14 tahun, 13 tahun. Dan anakku tuh alhamdulillah juga dia anak yang baik, dan alhamdulillah sekarang kan sudah di pondok, jadi lebih tenang kayak gitu. Kecuali kalau misalnya dia di rumah, mau nggak mau aku harus milih anakku dong, nggak bisa milih kerjaan, ya nggak sih. Tapi alhamdulillahnya dia itu sekarang udah di pondok, jadi lebih tenang, lebih kerja pun pokoknya lebih los lah ya. Tapi kalau dulu itu ya pasti pikirannya tetap anak lah, pengen pulang, pengen jagain sendiri apa segala macam. Tapi kalau untuk sekarang masih pengen ngurusin yang di sini dulu kayak gitu guys. Rencananya mau berapa tahun lagi di sini? Mikir guys, karena dia masih berat mau ninggalin Genevieve. Sebetulnya kalau masalah kerjaannya atau gajinya, insya Allah bisa tak tinggalin ya. Tapi yang paling susah kan anak. Gak bisa. Aduh, udah mau nangis. Asli, gak bisa sama sekali. Udah kayak, dia kan menganggapku kayak ibu. Jadi udah kayak, kalau misalnya dia ditanya, kamu punya berapa mami? Dia selalu jawab, saya punya 2 mami. Jadi kamu dari perut siapa keluarnya? Ya kamu sama mamiku lah.
Jadi itu saja ya curhatannya Mbok Meme. Jadi itu sajalah, saya nggak Iya. bisa melanjutkan karena nanti nangis dan segala macam. Jadi sangat menginspirasi banget ya. Jadi Ya mudah-mudahan mau sukses itu mesti berjuang Iya, dulu. enggak. Prosesnya itu nggak setahun 2 tahun. eh, Ngerti nggak sih? Jadi Kayak mesti sabar ya. Iya, kayak aku juga pengen nyaman, pengen enak, pengen apa, nunggu prosesnya sampai berapa tahun coba? Kurang lebih Bertahun-tahun. 4-5 tahun, 5 tahun lamanya, 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru kerja itu rasanya kayak apa? Ya pokoknya kita, Enak, kan? iya pokoknya kita harus selalu ya, maksudnya jangan lupa sholat apa segala macam kayak gitu sih yang Bersyukur lah penting. ibaratnya. Kalau sekarang kerjanya gimana? Sekarang Lebih repot kan? iya, tapi tetap dengan enjoy. hati yang enjoy, nyaman mah jadinya lebih iya, gampang. lebih penak lah. Lebih penak lah. Jadi nggak ada pikiran untuk ganti majikan apa segala macam, nggak ada. Kalau misalnya udah pikirannya itu kalau misalnya udah diselesai di situ ya pulang ke Indonesia, nggak mau pengen ganti majikan apa segala macam. Semoga sukses. Amin ya depannya. Allah. Udah ya segini aja ya guys. Aku capek guys, batuk-batuk. Kita lagi di food opera itu bau masakannya. Bau masakannya kerak, jadi kayak batuk-batuk kayak gitu. Oke, Udah. semoga Sekian. ceritaku menginspirasi kalian Amin. semua. Jadi untuk menuju sukses itu tidak semudah apa yang kalian bayangkan, tapi yang penting tekad kalian adalah jangan menyerah sebelum sukses. Udah itu aja. Oke. Terima kasih ya Mbok ya sudah mau bercerita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Remember, like, comment, subscribe video. Dang dang.